Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita pagi ini ketemu lagi dalam kajian subuh. Insya Allah rutin setiap hari Kamis pada subuh jam 5. Pada hari ini alhamdulillah juga Pak Lukman Atmaja sudah hadir di tempat kita, yang insya Allah rencananya akan mengisi tema kontribusi non-dana kita ke umat. Pak Lukman ini orang Sunda, Pak Atmaja, Pak? Orang Jawa, Pak, asli Jombang. Oh, Jawa asli. Ya. Beliau ini dosen Departemen Kimia ITS, ex Semanti IPA 3 ya Pak ya? Iya Pak. Ya, insya Allah pagi ini akan mengisi acara kita ini, kajian kita ini. Monggo Pak Lukman dimulai. Kita insya Allah biasanya sampai 6:30 Pak. Oh, panjang ya. Monggo diisi, nanti ada. Silakan. Pak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Subhanallah. Dulur kabeh, kanca-kanca yang dirahmati Allah insyaallah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah SWT atas banyak nikmat yang telah disampaikan, dianugerahkan ke kita olehnya dalam hampir setiap aspek kehidupan kita ini. Selain itu, bersyukur juga atas kesehatan yang sampai hari ini kita masih menerimanya dengan sangat baik. Dulur-dulur, konco-konco kabeh, saya ini merasa sangat senang ya beberapa minggu yang lalu dihubungi Mas Endri untuk bergabung dalam KSO ini. Tentu saja bergabungnya itu bukan karena bukan karena ini bukan karena ilmu lebih banyak atau berhak menjadi berbicara, tidak nih. Saya merasa kita ini seumur sehingga mungkin saja jalan hidup kita ini beda-beda, tapi kita ini tetap satu kualitas seperti waktu kita lulus SMA 3 dulu tahun 1980. Saya ini akan menyampaikan mungkin tidak banyak, mungkin kita nanti sifatnya diskusi dan tukar pikiran ya, apa yang ada di pikiran dulur-dulur kabeh dan apa yang ada di pikiran saya, di pikiran Mas Endri, Mas Rodian, semuanya kita bisa saling tukarkan sehingga kita nanti mendapatkan mungkin semacam visi yang tajam terhadap topik yang ada ini. Topik ini tidak diminta oleh Mas Endri, cuma saya lihat di share Pak, flyernya itu kok selalu ada tema-temanya. Berarti saya mencari tema yang cocok untuk kita ini.
kita ini kan lulusan SMA. Setelah itu kita masing-masing ke perguruan tinggi di tempat jalan hidup kita masing-masing. Saya anggap, anggapan saya belum tentu benar nih. Saya anggap kita senada dan topik ini menjadi mungkin relevan bagi kita semua. Saya akan share dulu sebentar. Saya Yun sepuro lagi, nanti saya tidak panjang ini, paling beberapa, ya setengah jam, tidak sampai paling, tergantung sisi kita ini. Kalau sampai setengah 7, berarti luar biasa pengajiannya, panjang ini. Jadi kita akan lihat topik ini, kontribusi non-dana kita ke ummah. Memang disebutkan non-dana supaya membedakannya dengan kontribusi yang biasa kita berikan dalam pengertian infak yang kita sudah biasa lakukan itu. Berarti kita di sini nanti tidak berbicara tentang sumbangsih kita kepada umat ini dalam konteks dalam bentuk uang, dalam bentuk dana. Kita membicarakannya dalam bentuk yang lain. Ini tidak berarti bahwa dana itu tidak butuh, tidak penting ya. Cuma pagi ini kita mencari mengkhususkan berbicara tentang kontribusi infak kita yang bukan dalam bentuk dana. Ini kenang-kenangan dulu, pengantar ya teman-teman sekalian, dulur-dulur kabeh. Ini ada Bawi Karsu, saya sudah lama tidak lihat ini, kemudian saya cari-cari ketemu keplek kita dulu waktu kelas 1. Kemudian ini adalah Pelabuhan Tanjung Perak April 1980. Ini khususnya IPA 3 ini ya. Mohon maaf, yang satu SMA kita tidak punya. Saya pun ini diberi Mas Nono ini. Mas Nono, saya cari-cari foto, nah, diberi Mas Nono. Ini ada Saugi Jenderal sekarang, ada juga yang sudah meninggal, teman-teman kita ini. Ini ada yang khusus, ini Gunnar Nugroho, yang dulu orang Jerman itu, yang orang tinggal di Batu, sekarang entah di mana juga tidak tahu. Semuanya ini seumur kita dan mungkin juga sekira juga sudah ada yang mendahului kita berangkat, tapi rata-rata masih ada dan rata-rata kita masih memiliki kesehatan dengan kualitas seperti yang kita alami sekarang ini. Jadi teman-teman sekalian, kita akan lihat dulu sekilas tentang judulnya tadi. Kita maknai satu-satu. Kontribusi berarti itu pindahnya kepemilikan sesuatu, baik sementara ataupun permanen, ke pihak lain. Jadi kalau kita punya uang, kita berikan. Kalau kita punya yang non-dana, kita berikan juga menjadi milik orang lain. Haknya menjadi pindah dari hak kita menjadi bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh pihak lain. Dalam hal ini adalah umat. Non-dana yang kita maksudkan di sini adalah ada 5 maksudnya. Ada waktu, ada pengalaman, ada wawasan, ada ilmu, ada ide-ide. 5 hal ini bisa kita berikan dan setelah kita berikan menjadi milik dari ummah itu yang kita berikan padanya. Nah, waktu berarti kita seluruhnya dalam konteks waktu, misalkan dalam kita sudah menyediakan waktu, misalkan setiap pagi kita mengerjakan ini gitu untuk umat. Nah, berarti itu haknya umat. Gitu. Artinya sudah kita kontribusikan, sudah pindah kepemilikannya itu ke umat. Pengalaman juga begitu, wawasan juga begitu, sama juga dengan ilmu dan ide-ide. Kemudian yang dimaksud dengan kita itu ya
kita. Saya, Lukman, ada Mas Endri, ada Mas Rohdian, ada Mas Nono, ada teman-teman kita yang lain tadi, dan keluarga. Ya. Suami, istri, anak, dan orang-orang dekat di sekitar kita. Jadi mungkin kita tidak bisa langsung memberikan waktu kepada umat ini, tetapi kita bisa memberikan waktu dari istri kita atau anak kita yang kita amanai, kerjaan iki le. Gini. Nah, berarti kita memberikan waktu. Nah, itu maksudnya dari kita. Nah, kita sedang sibuk, kita sedang mengerjakan yang lain. Nah, sebagian waktu kita itu kita amanahkan, kita berikan pada anak kita untuk mengerjakannya itu. Atau pada istri. Atau ada orang-orang lain di sekitar kita. Kemudian ummah itu dua pengertian ini sama sebenarnya. Cuma dirinci supaya kita mengetahui, bisa melihat lebih detail. Ummah itu adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Di dalam konteks ini, kita mengartikan ummah itu ya pengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi ada banyak sekali ada banyak sekali sekte, banyak sekali golongan yang semuanya itu asal mengakui beberapa kriteria keislaman, dia menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan itu disebut ummah. Kemudian yang kedua, komunitas. Arti ummah itu komunitas orang beriman yang menjadi dasar sasaran rencana keselamatan ilahiyah. Jadi ummah itu kalau kita baca Quran dan tafsir-tafsirnya, itu memang menjadi suatu komunitas orang beriman yang memang dianugerahi untuk menjadi sasaran dari rencana-rencana keselamatan ilahiyah, apa istilahnya, keselamatan anugerah Allah SWT untuk hidupnya itu selamat. Jadi ummah ini artinya memang selalu konotasinya positif. Ya. Umat Islam, umat Nabi Muhammad, umat pengikut Rasulullah, umat orang beriman dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini kita anggap ummah itu ya yang pengertian ini. Di masyarakat kita modern ini, gimana kita hidup ini sekarang, ya mungkin mungkin 10, 15 tahun, 20 tahun, asal zaman kita yang modern ini, dengan perkembangan yang sangat luar biasa, itu ada 3 jenis orang pintar. 3 jenis orang pintar. Ketiga jenis orang pintar itu telah memberikan kontribusinya kepada ummah dan akan memberikan kontribusinya kepada ummah sesuai dengan kekhasan masing-masingnya. Yang pertama adalah sarjana. Nanti teman-teman sekalian, kenapa topik ini saya usulkan untuk dibahas pagi ini, karena hemat saya lulus SMA, kita kan lulus SMA semua itu. Setelah itu paling tidak perguruan tinggi, ya apapun perguruan tingginya. Kemudian ya kita termasuklah jadi orang pintar di sini. Salah satu dari orang pintar. Ya. Yang pertama adalah sarjana. Apa sarjana? Definisi sarjana itu adalah seseorang yang telah melewati kualifikasi akademis. Baik S1, S2 atau S3 setelah berjuang selama 4-10 tahun. Ya kadang-kadang hidupnya itu juga lebih lama dari itu. Ada yang 15 tahun, tapi ada juga yang sarjana itu 4 tahun selesai. Ada yang S2 tambah 2 tahun lagi. Tambah S3 3 tahun lagi. Ya mungkin ya sekitar itu. Ya, itu jalan yang normal. Ada yang jalan tidak normal, setelah umur 30 baru cari S3. Tapi ada juga yang umur lulus S1, S2, S3 lanjut saja. Semuanya itu kita anggap sebagai sarjana. Nah, kualitas sarjana itu ditentukan oleh mutu perguruan tinggi, kemudian cara menempuh pendidikannya, misalkan santaikah, rajinkah, jujur dan nyontekkah, kemudian ada cara-cara yang baik, kadang-kadang ada juga cara-cara yang
kurang elok misalkan, macam-macam ya bagi kita ini. Jadi kualifikasi sarjana itu sangat sangat lebar, sangat luas. Asal dia dapat S1, S2, S3, namanya kita masukkan dalam kategori sarjana. Tandanya adalah kepemilikan atas lembar ijazah. Ada sih waktu saya di Bandung itu ikut sisa-sisa dewan mahasiswa itu kita kumpulkan di lapangan basket di depan sipil tempatnya Mas Nono itu ada acara dewan mahasiswa, tapi kemudian ada alumni yang di depan kelompok orang-orang adik-adik mahasiswanya termasuk saya, Mas Nono dan lain itu dengan demonstratif dia menyobek ijazahnya. Ijazah resmi dari ITB disobek di depan mereka itu untuk membuktikan bahwa ini saya tidak perlu. Saya yang perlukan adalah apa yang sudah saya dapatkan dari pendidikan. Dia berarti termasuk masih sarjana karena dia memiliki ijazah. Jadi apa orientasi kehidupan sarjana? Dulur-dulur KB, kalau kita perhatikan ya, kalau kita teliti dengan mata yang lebih rinci, orientasi kehidupan sarjana itu fokus untuk diri dan keluarganya. Fokus untuk diri dan keluarganya. Teman-teman ini, orang-orang yang masuk dalam kategori sarjana ini, bekerja keras, membanting tulang, mengerahkan seluruh waktu untuk kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga saja. Kemudian juga berinvestasi ke masa depan untuk anak-anaknya, sangat serius menyekolahkannya anak-anaknya dengan dana yang cukup besar, waktu yang sangat banyak diperlukan, lobby-lobby, asal anak-anaknya itu nanti mendapatkan pendidikan yang baik sebagai investasi ke masa depan. Kemudian juga berpikir untuk orang lain dilakukan secara sporadis. Sporadis, kadang-kadang saja. Karena fokus kepada keluarga ini. Ya tidak mungkin tidak berpikir orang lain, tetapi yang dimaksud dalam usulan kajian ini adalah sporadis dan tidak terprogram. Sporadis kadang-kadang dan tidak terprogram, tidak ada rencana, tidak ada step by step apa yang akan dilakukan untuk orang lain, tidak ada sama sekali. Jadi betul-betul untuk keluarga. Kemudian juga karena beliau ini kategorinya adalah orang Muslim, maka dia sholat, puasa, zakat, haji, infak berupa dana mungkin besar ya, tapi itu tidak kita bicarakan di sini karena topik kita akan non dana dan dilakukan secara standar dan minimum, bahkan kadang-kadang naik haji pun itu tertunda-tunda karena fokus pada pembiayaan keluarga. Zakat itu mungkin sudah kalau kita sudah stabil kehidupan, kemapanan baru membayar zakat. Dan lain-lain. Ini adalah kira-kira orientasi kehidupan para sarjana. Janji bagi para sarjana. Sesuai menurut agama kita ini ada janji untuk para sarjana. Para sarjana itu sebagai orang pintar kategori pertama akan diberi pahala sebagaimana halnya orang-orang biasa yang bekerja keras untuk keluarganya. Ini ada hadis sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha akhrajal ladzi anfaqtahu ala ahlika. Rawahu Muslim. Jadi ini dari Muslim yang berarti insya Allah ini memang memang benar-benar dari kata-kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 dinar
yang engkau keluarkan di jalan Allah. Ini ukurannya 1 dinar, karena pada zaman itu yang dipakai adalah dinar. Memang ada konversinya ke rupiah zaman sekarang ini, tapi konversinya ya, juga tidak terlalu eksak, tetapi ada. Di 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin, dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi. Jadi menginfakkan kebelanjaan dana untuk keluarga itu sangat besar pahalanya. Kalau kita fokus ke keluarga, baik dana mau pendidikan, investasi anak, dan seterusnya, keluarga, semuanya itu mendapatkan pahala yang sangat besar, sangat besar. Bahkan dalam konteks tertentu, apa ini Pak, Bapak ini Mas, lebih besar dari diinfakkan di jalan Allah SWT, di sabilillah ya. Ini ada penjelasan agak rinci terhadap hadis ini, hubungannya dengan fisabilillah, tapi tidak kita bahas. Yang kita bahas adalah tentang bagaimana 1 dinar yang dikeluarkan di jalan Allah untuk hal-hal lain, orang Buddha atau untuk yang 1 orang miskin, dibanding dengan mengeluarkan dana untuk keluarga, itu jauh lebih besar pahalanya untuk keluarga. Ini ada hadis lain dari Imam Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Dan mulailah dengan orang menjadi keluargamu. Dan sebaik-baik sedekah ialah yang diberikan di luar keperluan. Dan barang siapa yang menahan diri dari meminta-minta, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Dan barang siapa yang merasa kaya terhadap apa yang ada, sifat qanaah itu, maka Allah akan membuatnya kaya. Riwayat Imam Bukhari. Ini juga memberikan penjelasan yang sangat jelas bahwa fokus ke keluarga, orang pintar dari sarjana, dalam kategori sarjana ini, yang fokus ke keluarga dengan ikhlas, dengan baik, dan seterusnya itu, insya Allah juga mendapatkan pahala yang sangat besar. Dari 2 hadis ini saja sudah cukup penjelasan. Ada banyak penjelasan-penjelasan lain, teman-teman sekalian, ya, dulu-dulu kabeh iso goleki dhewe ya di kitab-kitab yang ada atau lewat internet. Tapi lihat internet ini memerlukan kalau kita mencari dalil atau mencari penjelasan lewat internet, kita memerlukan kejelian lebih tinggi terhadap kesohihan, kebenaran ide dari apa yang disampaikan dalam internet itu. Jadi ya, untuk starting point, untuk start awal kita bisa pakai di internet. Tapi kalau dalam urusan kehidupan kita sehari-hari, sebaiknya kita punya guru masing-masing. Nah ini teman-teman sekalian, ini adalah jenis orang pintar yang kedua dalam masyarakat Islam modern sekarang ini, yaitu ulama atau intelektual. Jenis kedua ini adalah, jadi ada 2 kategori, yang jenis satu ada ulama, ada intelektual. Coba kita lihat definisinya. Ulama dan intelektual berada dalam kategori yang sama atas dasar ide berikut. Ya, dimasukkan dalam kategori yang sama, yaitu kategori kedua, yaitu ulama intelektual. Kata ulama itu, disebutkan 2 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Fatir ayat 28 dan surat Asy-Syu'ara ayat 197. Hanya dua kali saja Al-Quran menyitir tentang kata ulama ini. Tidak ada kata ulama lain selain dalam 2 ayat ini. Ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min 'ibadihil ulama. Ini terjemahannya,
Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak yang ada bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu hanyalah ulama. Kalau kita lihat terjemahan langsung ya, kalau kita lihat tafsir-tafsirnya sangat banyak ya, sangat banyak tentang kata ulama hubungan Al-Fatir ayat 28 ini. Kita tidak bicarakan karena memang kita fokus ke tentang tiga jenis orang pintar tadi. Nah, di sini itu sangat menarik untuk kita perhatikan bahwa ayat ini dalam satu ayat itu menghubungkan dengan sangat jelas antara fenomena-fenomena alam dengan kata ulama. Kita lihat di sini ada manusia, ada makhluk yang bergerak yang bernyawa. Makhluk yang bergerak bernyawa sangat banyak, sangat variatif, mulai dari katakanlah yang paling kecil apa Pak, virus 19, virus ini yang kita yang belum banyak diketahui itu ada virus virus 19, ada juga Corona 19, ada juga Corona 20 yang baru saja keluar di Inggris baru diketahui di Inggris itu. Itu dari yang kecil itu makhluk bergerak, bernyawa, sampai yang besar, gajah, sampai yang tidak terlihat, misalkan sesuatu bernyawa yang kita tidak ketahui, yang di bawah di laut itu, yang kedalaman sekian ribu kilometer, atau di luar angkasa sana, atau di tempat-tempat planet lain, ada makhluk-makhluk. Dan hewan-hewan ternak, ada sapi, kambing, babi, dan lain-lain yang bermacam-macam warnanya dan juga jenisnya. Nah, setelah berbicara gini, tidak pindah ayat, Quran ini mengatakan pada kalimat berikutnya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut pada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Jadi pengertian di sini menghubungkan dengan sangat jelas bahwa fenomena-fenomena alam itu sangat berkaitan dengan kata ulama ya, dalam ayat ini. Sehingga para ahli ilmu alam semesta ini bisa disebut sebagai juga ulama. Yang ahli perbintangan, ahli biologi, dan lain-lain, bisa itu disebut sebagai ulama. Nah, ini surat kedua yang menyebut ulama di dalam Al-Quran adalah surat Asy-Syu'ara, ayat 197. Ini sebenarnya potongan ya, jadi ada lengkapnya dalam ayat yang ini, tapi bunyinya begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, awalam yakul lahum ayatan ayya'lamahu ulama'u bani Israila. Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel itu mengetahui kebenarannya. Mengetahui kebenarannya. Jadi kalau kita perhatikan, ayat ini mengungkapkan bahwa ulama-ulama Bani Israel itu adalah mereka yang mengetahui kebenaran. Mengetahui jalan hidup yang benar, berserta syarat-syaratnya. Karena berhubungan dengan kebenaran, maka nyata pula bahwa kata ulama dalam ayat 197 ini berhubungan langsung dengan nilai-nilai ilahiyah. Nilai-nilai ilahiyah. Jadi nilai-nilai ilahiyah zaman dulu, Bani Israel, zaman sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ada Bani Israel, zaman Nabi Musa, dan sebelumnya lagi ada zaman Nabi Ibrahim. Itu dalam khususnya Bani Israel itu, kota ulama itu berhubungan dengan nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai kebenaran. Dari hanya 2 ayat Quran yang memuat kata ulama ini, dapat dikatakan bahwa ulama itu tidak saja berarti memahami ilmu kauniyah, yakni ilmu-ilmu alam semesta dan seterusnya, biologi, sipil, perbintangan, material, ekonomi,
hukum, sosial dan lain-lain, mengetahui itu. Tidak hanya itu, namun juga mereka yang memahami ilmu-ilmu qauliyah, yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat dan tuntunan kehidupan. Jadi pas ini, jadi ada dua ayat dalam Quran, masing-masingnya satu berkaitan dengan ilmu-ilmu alam semesta, sains dan teknologi. Ada juga yang berhubungan dengan yang ayat 197 surat Asy-Syu'ara ini berhubungan dengan nilai-nilai kebenaran. Nah, di dalam zaman kita ini nampaknya ada pengkhususan, ya, entah kapan dimulai, nampaknya ada pengkhususan bahwa terhadap kata ulama ini. Ulama itu disebut sebagai ahli ilmu Quran, hadis, kemudian sejarah Islam, tentang ilmu qiyas, tentang ilmu tafsir Quran, mustalah hadis dan segala macamnya berhubungan dengan Al-Quran dan hadis. Ada ilmu tauhid, ilmu syariat, warisan, fikih dan sebagainya, sangat banyak sekali. Itu disebut sebagai ulama. Sedang ahli-ahli ilmu alam, misalkan ya para saintis itu, para teknolog, para teman-teman dari yang mendalami ilmu sosial, para dokter, itu semua disebut sebagai intelektual. Kalau kita merujuk Al-Quran, nampaknya ya jadi satu itu. Sehingga kalau saya pribadi, saya menyamakan keduanya. Kita nanti bisa diskusi panjang di sini kalau emang barangkali ada ide-ide lain. Jadi kalau saya pribadi, saya menyamakan keduanya. Sehingga kata ulama dan ulama dan intelektual itu masuk dalam kategori orang pandai yang kedua. Nah, ciri ulama intelektual itu adalah satu saja cirinya itu, ya, pandai berpikir. Pandai berpikir. Apa yang dimaksud dengan pandai berpikir? Nah, itu dia mengetahui hubungan antara fakta dan alasan terjadinya. Kalimatnya kurang enak ini. Mengetahui hubungan antara fakta dan alasan melalui prosedur-prosedur berpikir yang standar. Jadi menghubungkan fakta di lapangan, fakta di kenyataan, data yang ada betul-betul di alam raya ini, dan kenapa itu terjadi. Kemudian apa yang bisa dilakukan terhadap fakta tersebut. Bagaimana bisa dipakai untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang, dan bagaimana fakta itu bisa dipakai untuk kemakmuran kita semuanya. Nah, itu melalui prosedur-prosedur pikir yang standar. Nah, itu ciri-ciri intelektual. Pandai berpikir, menghubung-hubungkan. Jadi memang anak pandai itu, anak SMA, anak SD, anak kita, cucu barangkali, kita sebut pandai karena dia itu bisa menghubung-hubungkan fakta dan menganalisisnya dengan sederhana, sesuai dengan levelnya. Anak SMP, anak kita, dia levelnya menghubungkan ini dengan ini, begini caranya. Tapi kalau dia sudah SMA, sudah mahasiswa, dia menghubungkan fakta yang sama dengan kenyataan, dengan kehidupan yang level berbeda, akan berbeda antara anak SMA dengan anak SD misalkan, atau dengan mahasiswa. Tapi ada prosedur berpikir yang standar. Nah, karena kriterianya atau cirinya itu pandai berpikir, nah, maka semua orang itu punya potensi menjadi ulama intelektual. Semua orang. Asal konsisten terus-menerus berpikir dan belajar. Nah, karena belajar itu tidak hanya formal sampai kita lulus S1, tapi sampai juga kita ini sampai ke liang lahat, ya, sebelum kita berakhir kehidupan. Jadi asal dia konsisten, terus-menerus berpikir dan belajar. Biasanya kita, kalau saya bilang kita, berarti saya dan KB, dulur-dulur KB ini, kelihatannya ini, saya tidak memastikan, kelihatannya kita itu berhenti berpikir setelah lulus sarjana. Setelah itu tidak berpikir lagi secara sistematis dan tidak berpikir lagi secara prosedur standar. Kita sibuk dengan bekerja. Jadi ulama intelektual ini tidak harus lulusan S1, S2, S3 dari perguruan tinggi, dan juga tidak harus hasil alumni lulusan pondok pesantren. Memang pondok pesantren dan lulusan kuliah itu S1, S3 itu memberikan kontribusi yang
cukup signifikan untuk pandai berpikir ini. Tapi tidak harus, tidak harus. Banyak contoh yang tidak ikut itu, tapi dia menjadi para ulama dan intelektual. Asal dia pandai berpikir. Nah, apa orientasi kehidupan ulama dan intelektual ini? Kalau kita perhatikan, dulur-dulur KB ya, kita perhatikan, kita rinci, kita melihat dengan detail, dengan apa ya, dengan banyak berpikir, kemudian kita lihat, maka orientasi kehidupan ulama intelektual ini dia fokus berjuang untuk umat, ya, fokus berjuang untuk umat. Coba kita lihat ya, para kiai ya, para kiai di sekitar kita, di tempat masing-masing kita, atau para ulama-ulama lain yang terkenal ada dalam yang pernah kita dengar zaman kita ini, atau zaman sebelumnya. Zaman sebelumnya misalkan apa ya, atau yang senior-senior kita lah, Pak Alwi Shihab misalkan ya, atau Kiai siapa, atau zaman sebelum kita ada ulama yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu ya Mbah Hasyim Asy'ari, atau yang mendirikan Muhammadiyah itu ya Ahmad Dahlan, dan ulama-ulama sebelumnya lagi Yai Sarkani, ulama-ulama yang berperan masuk ke Indonesia zaman abad 19 misalkan itu. Itu banyak sekali yang masuk Indonesia. Nah, itu kalau kita perhatikan, mereka itu hidupnya itu fokus berjuang untuk umat. Fokus berjuang untuk umat. Dari sejak dia sadar, dia mencari ilmu dulu, setelah itu dia ketika sudah tahapnya dewasa, dia menjadi apa itu Mas? Dia menjadi berjuang untuk umat. Nah, apa coba kita lihat apa arti berfokus berjuang untuk umat itu? Dia selalu berurusan dengan umat ini, sehingga namanya itu kita kenal, walaupun beliau sudah meninggal. Walaupun sudah lewat usianya, dia beliau itu meninggalkan buku-buku, meninggalkan warisan pondok, meninggalkan lembaga pendidikan, yang meninggalkan kisah-kisah, ya, kisah-kisah yang kita dengar sampai sekarang. Berarti kenapa kisah itu terpelihara di dalam ide para umat itu? Karena mereka berjasa pada umat, dan umat secara natural, secara hukum alam itu dia akan mengingatnya, karena mereka ini yang bermanfaat bagi umat. Kalau kita menerima manfaat dari orang lain, kita akan mengingatnya terus, tidak akan lupa. Karena itu para ulama itu selalu diingat oleh hati umat ini, baik yang sudah wafat 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, ada para ulama itu, ada Imam Ghazali, Imam Asqalani, Imam Ibnu Katsir, banyak itu kenapa masih kita kenal sampai sekarang? Karena mereka berjuang untuk umat, dan umat itu mengingatnya terus. Nah, apa arti fokus berjuang untuk umat? Para ulama intelektual itu berpikir, berdiskusi ke sana kemari, melakukan kajian-kajian, semuanya ditujukan untuk kebaikan umat. Para ulama intelektual ini tidak henti-hentinya bersilaturahmi antar mereka, mengadakan seminar-seminar seperti kita ini, mengadakan webinar zaman kita seperti sekarang ini, melakukan pengabdian masyarakat, mendirikan pondok-pondok pesantren, mendirikan sekolah-sekolah keislaman, mendirikan lembaga-lembaga amal. Itu adalah para ulama intelektual itu. Kemudian mengadakan pengajian-pengajian seperti yang sekarang ini, yang kita lakukan sekarang ini. Kemudian tidak saja mengadakan pengajian, tapi juga mengikuti pengajian-pengajian seperti teman-teman semua, dulur-dulur KB ini. Ya, semuanya itu untuk membantu umat memecahkan masalah-masalahnya, kemudian memberikan solusi-solusi atas problem umat, baik dalam skala yang sempit maupun skala yang luas. Itulah para ulama, para intelektual. Yang misalkan pengajian, ya, dulur-dulur sekalian ya, misalkan pengajian. Pengajian ini banyak komponen yang pengajian ini bisa terlaksana karena banyak komponen yang mendukung. Misalkan ada penceramah, ada yang mendengarkan. Kalau nggak ada yang mendengarkan, tidak jadi pengajian. Terus ada juga yang mengurus.
mengurus, jadi kesana kemari menghubungi, terus kemudian mencarikan waktu, mencarikan fasilitas. Misalkan kita punya pesantren, mendirikan pondoknya, semuanya pengajian itu termasuk para intelektual. Jadi para intelektual tidak harus berbicara di depan gitu, tapi tidak, sama sekali tidak. Banyak dalil-dalil ya, nanti mohon jenengan cari sendiri ya, bahwa yang disebut yang pengemban dakwah itu, yang terbebani oleh dakwah itu bukan hanya bicara begini itu, tapi yang memfasilitasi terjadinya dakwah itu bisa berlangsung, itu termasuk para ulama atau para intelektual. Sumbangan kita, misalkan ya kita menyebarkan berita bahwa ada pengajian misalnya gitu, atau kita mengurus pengajian, atau kita mengumpulkan uang, segala macam itu termasuk para ulama intelektual. Baik dalam skala yang sempit maupun skala yang luas. Jadi skalanya bisa bermacam-macam, tergantung level di mana kita berada. Kemudian para ulama intelektual ini juga mendirikan berbagai yayasan, mendirikan dan mengurus sekolah-sekolah dan pesantren-pesantren, menulis buku dan kitab, menerbitkan majalah, yang kesemuanya itu dilakukan untuk membantu ummah Islam ini. Juga menuliskan WA itu, kalau zaman kita sekarang ini, menulis yang mengkutip, kemudian menyebarkannya itu dengan kutipan yang bagus, yang kita pikir lebih dulu, ada sumbernya, yang sudah valid, ada sahih, baru kita sebarkan. Nah, itu termasuk kegiatan para ulama dan intelektual itu. Kemudian, tapi mereka ini juga sambil bekerja dan mencari nafkah. Bekerja mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya. Jadi sambil bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga, mereka para ulama intelektual ini juga menyediakan waktu yang sangat banyak untuk membela kepentingan ummah. Sambil bekerja dan mencari nafkah, para ulama intelektual ini juga dengan ikhlas menyumbangkan sebagian rezeki yang mereka miliki itu untuk kebaikan dan kesejahteraan ummah. Kita telah banyak sekali mendengar berita dan cerita dan kisah bahwa para ulama itu dan para intelektual itu mengeluarkan uang yang demikian banyak untuk yayasannya, untuk pondoknya, untuk sekolahnya. Nah, sementara mereka juga bekerja tempat lain, tapi dia penyumbang terbesar ya para pengurusnya itu. Jadi luar biasa para ulama intelektual ini. Mereka ngurusi yayasan, ngurusi pendidikan, ngurusi pondok pesantren, ngurusi sekolah-sekolah, ngurusi pengajian-pengajian, tapi mereka pula yang paling banyak mengeluarkan dana untuk itu. Kenapa? Karena terdorong oleh keinginan yang kuat untuk menjadi bagian dari gerakan dakwah itu. Nah, itulah para ulama dan intelektual. Di samping tentu saja tetap memberikan kontribusi kepada anak-anaknya, investasi anaknya, nanti disekolahkan di mana anakku ini sekolah nang ndi ya iki sing cocok karo cita-cita saya misalkan ya, cocok dengan umat ini. Disekolahkan kedokteran, alhamdulillah bagus, kedokteran sipil, luar biasa. Atau dipondokkan juga luar biasa. Atau segala sesuatu yang untuk anak-anaknya masih juga dilakukan oleh para ulama intelektual ini sambil membela kepentingan umat. Nah, ini jenis ketiga orang pintar itu adalah ulil albab. Yang pertama tadi adalah sarjana, yang kedua adalah ulama intelektual. Terus ada jenis ketiga yang disebut sebagai ulil albab. Di dalam Quran itu ada juga istilah ulil absor, ada ulil nuha. Ada ulil albab, ada ulil absor, ada ulil nuha. Semuanya memiliki kira-kira pengertian yang sama. Cuma untuk beberapa konteks dia Quran memakai ulil absor, kadang memakai ulil nuha. Itu. Nah, ini ulil albab. Ini orang penting ketiga adalah ulil albab. Nah, ulil albab. Kira-kira definisinya itu begini, teman-teman sekalian ya. Dulur-dulur kabeh. Kira-kira definisinya itu sangat sederhana. Ulil albab adalah orang Islam biasa. Orang Islam biasa dengan kualifikasi khusus. Ya, ini kualifikasi khusus ini. Jadi tidak ada syarat lain untuk ulil albab kecuali ya syaratnya kualifikasi itu.
Orang Islam biasa, orang awam seperti saya, seperti Mas Andri, Mas Tono, semuanya yang ikut pengajian ini itu orang-orang Muslim biasa, tapi memiliki kualifikasi khusus. Itu kalau kualifikasi khusus itu ada, berarti dia bagian dari ulil albab. Nah, jika kata ulama itu disebut 2 kali dalam Quran, seperti yang kita lihat tadi, yaitu surat Al-Fatir ayat 28 dan surat Asy-Syu'ara ayat 197 tadi. Sebaliknya itu, kalau kata ulil albab ini disebut sebanyak 16 kali. Di dalam 16 ayat Quran yang berkaitan dengan 16 peristiwa dan konteks yang sangat bervariasi. Sangat banyak, lebih banyak dari kata ulama. Nah, apakah signifikan jumlah referensi penyebutan dalam Quran itu? Kalau pertanyaan begitu, mohon tanya kepada teman-teman yang mendalami masalah ini. Tapi biasanya ya, dalam 1-2 kali, 1-2-3 kali, 4 kali kita tanya orang, ulama, riset di internet atau tanya orang-orang dekat, sekitar kita, penyebutan yang berulang kali dalam Quran, kalau penyebutan lebih banyak dalam Quran, artinya penyebutan itu lebih dipentingkan dari penyebutan yang hanya sekali, atau 2 kali, atau 3 kali. Jadi atas dasar konsep ini, maka kata ulama 2 kali dalam Quran itu dibandingkan dengan kata ulil albab 16 kali, maka ulil albab itu nampaknya lebih penting daripada ulama, daripada kata ulama itu. Karena di dalam 16 kejadian, 16 peristiwa yang sangat variatif. Detailnya mohon teman-teman Bawi Karsu ini mengkajinya sendiri ya dalam berbagai teks tentang ulil albab yang tersedia itu. Banyak sekali. Baik dari teks-teks yang akademis maupun yang tulisan-tulisan para ulama yang memang hasil ide dan pengalaman beliau-beliau itu. Mohon dilihat sendiri nanti. Nah, ciri ciri ulil albab. Ulil albab adalah seorang manusia biasa. Seorang muslim biasa. Bisa dari kalangan sarjana, bisa pula tidak. Bisa termasuk intelektual, bisa pula tidak. Bisa dari golongan ulama, bisa pula tidak. Ulil albab adalah muslim biasa, seperti kita ini. Seperti konco-konco kafe ini ya, yang ikut acara ini, yang diorganisir oleh Mas Andri dan teman-teman ini, itu bisa menjadi ulil albab. Kenapa? Karena kalau kita ini orang-orang biasa, tapi kita memiliki 7 sifat unggul. Berikut ini yang disebutkan dalam Quran itu, maka dia termasuk ulil albab. Nah, apakah 7 sifat ini? Apakah 7 sifat unggul ini? Yang pertama adalah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan mengajarkannya. Bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan mengajarkannya. Kalau bersungguh-sungguh berarti terprogram, kemudian ada target, kemudian mengajarkannya. Jadi setelah ilmu didapat, dikontribusikan pada orang lain, kemudian orang lain itu lebih banyak menggunakan, akan lebih banyak manfaatnya. Syarat kedua adalah mampu memisahkan orang yang batil dari yang hak. Ini ulil albab bisa tajam melihat konsep mana yang batil, konsep mana yang hak, konsep mana yang benar, konsep mana yang salah, yang keliru dalam kehidupan sehari-hari. Rinci ya. Tidak semua orang begini, tidak semua orang jeli ya. Saya, teman-teman Anda KB dulu KB ini tidak serinci ulil albab ya kalau melihat mana yang batil, mana yang hak, mana yang keliru, mana yang benar. Kadang-kadang kita confuse ya. Confuse diri kita sendiri, gelambiar ya. Ada gelambiar pokoknya, sing bener karena kita ini dalam zaman informasi yang sangat-sangat ibarat banjir gitu, kita tidak bisa, kita sulit milih-milih gitu. Nah, kalau para ulil albab enggak.
para ulil albab hidupnya sangat jelas. Oh ini salah, ini benar. Itu keliru, itu benar. Itu menjelang benar. Oh itu dia menuju kekeliruan. Oh itu sampai sudah keluar dari Islam. Oh itu belum. Itu masih Islam cuma keliru. Oh itu benar dan seterusnya begitu. Rinci. Mampu memisahkan yang batil dari yang hak. Ciri kedua. Ciri ketiga adalah memahami hikmah dari peristiwa-peristiwa. Memahami hikmah dari peristiwa-peristiwa. Tidak ada satu peristiwa pun yang tanpa hikmah. Dan ulil albab mengerti hikmahnya dari peristiwa itu adalah ini. Bahkan mengertinya itu sebelum peristiwa tersebut terjadi. Nah, ini luar biasa sekali. Sebelum peristiwa itu terjadi, dia sudah mengerti hikmahnya. Ini nanti akan begini, nanti akan mengatakan begini, dan hikmahnya adalah begini. Itu kalau ulil albab yang masuk dalam itu. Luar biasa. Yang keempat, nah, ini penting, ini kritis dan pandai menimbang berita. Ini cocok untuk kita akhir-akhir ini, dalam zaman kita ini. Ya. Ini semua ada ayat Qur'annya. Saya tidak tampilkan ya, kita tidak punya waktu untuk itu. Kita ada kritis dan pandai menimbang berita. Zaman sekarang ya, teman-teman ya, dulur-dulur, sangat mudah kita mengirim berita, memforward tanpa kita pikir. Bahkan tanpa kita baca, kita sudah forward. Luar biasa ini. Nah, kalau para ulil albab tidak begitu. Dia kritis dan pandai menimbang berita. Dia bisa menilai, oh berita ini baik, berita ini buruk, berita ini baik tapi untuk kalangan tertentu, tidak baik untuk kalangan yang lain. Atau berita ini memberi efek buruk ke masa depan. Gitu. Sekarang tidak kelihatan, tapi untuk masa depan akan berbahaya. Sebaliknya juga berita ini baik untuk sekarang, tapi untuk masa depan dia lebih baik lagi. Dan seterusnya gitu. Kritis dan pandai menimbang berita. Yang kelima, nah ini bangun di akhir malam untuk rukuk dan sujud, baik dalam keadaan suka maupun keadaan duka. Teman-teman sekalian, ini adalah ciri khusus, ciri yang sangat khusus. Ya. Bangun di akhir malam untuk tahajud dan rukuk. Ya. Nah ini ciri ya. Kalau tidak ini dan dilakukan bertahun-tahun, berpuluhan tahun, mungkin ya. Atau dalam waktu yang lama konsisten istiqomah melakukan bangun di akhir malam untuk rukuk dan sujud. Nah itu baru menjadi ulil albab. Kemudian yang keenam, selalu merenungkan ciptaan-ciptaan Allah di langit dan di bumi. Baik ciptaan yang dalam bentuk fakta, tapi juga dalam bentuk fakta empiris. Misalkan ya fakta empiris yang apa ada yang kita bisa ukur, bisa terima. Tapi juga fakta yang berbentuk non empiris. Misalkan kejadian hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain, misalkan ekonomi, sosial, politik. Nah itu kan juga kejadian-kejadian yang non empiris, paling tidak semi empiris gitu, yang sulit diukur. Misalkan tentang tren keuangan, tentang Bitcoin dan lain-lainnya. Tapi itu memang semuanya adalah ciptaan dari Allah yang ada di langit dan bumi. Nah, dia selalu merenungkan itu. Ini salah satu ciri dari ulil albab. Yang terakhir adalah tidak takut pada siapapun dan apapun kecuali pada Allah SWT. Tidak takut pada apapun dan siapapun kepada Allah SWT. Tidak takut miskin, tidak takut kaya, tidak takut celaan orang, tidak takut dihina orang, tidak takut tidak takut tidak terkenal. Ini angel ya. Kabeh wong pengen terkenal. Tidak takut tidak terkenal. Jadi terkenal tidak masalah bagi dia. Gitu. Tidak takut didengar aktivitasnya oleh orang lain. Tidak takut penguasa di antaranya juga. Tidak takut mati. Pokoknya tidak takut apapun dan siapapun kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini saya tampilkan ya teman-teman sekalian ya. Salah satu dari 16 ayat yang berkaitan dengan ulil albab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan 'ala junubihim
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan dalam silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi para ulil albab, yaitu orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika dalam keadaan berbaring. Dan mereka, para ulil albab itu, selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Subhanallah. Subhanaka, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Ini adalah salah satu sifat dari ulil albab. Terang benderang dari ayat yang sangat terkenal ini, ketika Rasulullah menerima ayat ini dalam sejarah, dalam apa itu, dalam apa teman-teman, dalam kajian sirah, Rasulullah itu menangis menerima ayat ini. Setelah ayat ini diterima, beliau itu menangis. Kenapa ya? Kita tidak tahu. Jadi nyata bahwa ulil albab itu adalah orang mereka yang selalu berpikir pada saat yang bersamaan. Nah, sekarang kita lihat orientasi kehidupan ulil albab. Jika orientasi para sarjana adalah fokus pada diri dan keluarga, dan orientasi hidup intelektual ulama adalah membantu dan berjuang untuk umat, maka orientasi untuk para ulil albab itu adalah berjuang bersama umat. Ini sarjana, ini adalah fokus pada diri dan keluarga. Kemudian ini intelektual, ulama dan intelektual, fokus kehidupannya adalah berjuang untuk ummah. Kemudian para ulil albab itu berjuang bersama ummah. Ingin saya sampaikan di sini bahwa kalimat berjuang untuk ummah itu adalah berbeda dengan kalimat berjuang bersama ummah. Ini untuk ummah itu adalah ciri khas dari ulama intelektual. Kalau berjuang untuk bersama ummah itu adalah untuk ulil albab. Ini rinciannya. Para ulil albab itu tumbuh, berkembang, dan hidup bersama ummah. Jika ulama intelektual berjuang membantu ummah dari kejauhan, misalkan dari rumah-rumah, dari kampus-kampus, dari pesantren-pesantren, maka para ulil albab itu memperjuangkan ummah di tempat di mana ummah berada. Para ulil albab itu merasakan apa yang dirasakan ummah. Mereka makan apa yang dimakan ummah. Mereka minum apa yang diminum ummah. Pakaian mereka setara, sekualitas, dan sama seperti yang dimiliki ummah. Rumah mereka tidak saja berdekatan dengan ummah, namun juga sama jeleknya, sama sederhananya dengan rumah dari sebagian besar umat ini. Kemudian bila ummah itu merasa sakit dan menderita, maka mereka pun, yakni para ulil albab itu, ikut merasakannya. Bila ummah itu mengalami tekanan ekonomi yang sangat berat, maka mereka tidak bisa membantu, karena sama miskinnya dengan ummah. Namun mereka itu mengiringi ummah mencari solusi dan memberikan inspirasi jalan keluar, dan memimpin mereka keluar dari tekanan ekonomi tersebut. Bagi para ulil albab, detak jantung ummah adalah detak jantung mereka. Bagi para ulil albab, tarikan nafas ummah adalah tarikan nafas mereka. Pendeknya, hidup para ulil albab ini menyatu dan melebur dengan hidup sebagian besar ummah, seperti menyatu dan meleburnya hidup Rasulullah SAW ke dalam umat beliau waktu itu. Teman-teman sekalian, dulur-dulur kabeh. Sekarang kita lihat dalam situasi dan kondisi kita zaman sekarang, di tahun-tahun kita abad 21 ini, ada pertanyaan yang muncul. Pertanyaannya begini, kenapakah para ulil albab itu tahan hidup? Kenapa mereka itu tahan hidup bersama sebagian besar ummah Islam masa kini yang miskin-miskin itu? Kenapakah para ulil albab itu sangat sabar menderita bersama ummah yang kini tertindas dalam hampir seluruh aspek kehidupan itu?
di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Jawabannya adalah karena mereka ini memiliki iman dan ideologi Islam yang sangat tangguh, menyeluruh, benar dan lurus. Mereka ini memiliki iman dan ideologi Islam yang tangguh, menyeluruh, benar dan lurus. Saya kira hanya inilah alasan yang menyebabkan para ulil albab itu setia dan menemani ummah itu sampai kapanpun. Nah, sekarang apa kontribusi non dana kita kepada ummah ini? Apa kontribusi non dana kita kepada ummah ini? Kalau kita sebut kita, berarti kita itu ya kita, jenengan semua, aku, kabeh, kabeh yang ada pengajian ini, pokoknya kabeh itu apa kontribusi non dana kita itu kepada umat? Jawabannya itu tergantung kepada kita itu sebagai apa. Kita itu sebagai sarjanakah, kita sebagai ulama intelektualkah, atau kita sebagai ulil albab. Nah, saya ingin mengingatkan kembali bahwa yang dimaksud non dana itu adalah waktu, pengalaman, ilmu, wawasan, dan ide-ide. Jadi ada 5 ini yang disebut dengan non-dana. Apakah jawaban dari pertanyaan apa kontribusi non-dana kita kepada umat? Jawabannya tergantung pada kita sebagai sarjana, tergantung kita sebagai ulama intelektual, atau kita tergantung sebagai ulil albab. Kalau sebagai sarjana, apa sarjana? Kalau kita sebagai ulama intelektual, apa? Kalau kita sebagai ulil albab, apa? Jadi begini, kalau sebagai sarjana, kalau kita lihat ya, apa kontribusi non dana kita pada umat? Kalau kita sebagai sarjana, saya kira tidak ada. Kita tidak. Kalau kita hanya sebagai sarjana, tidak ada. Karena kita ini terlalu fokus pada keluarga, sehingga orang lain di luar keluarga ini tidak masuk hitungan. Kita tidak punya waktu. Kita tidak punya waktu untuk orang lain. Semuanya untuk keluarga atau paling-paling extended family. Extended family itu keluarga besar ya, di sekitar keluarga kita itu. Sehingga kalau kita ini tidak punya waktu, tidak punya ide, tidak punya wawasan, pokoknya keluargaku kudu apik, kudu sehat, kudu selamat di dunia ini. Maka investasi ke depan itu sangat besar. Fokus pada mencari dana. Nah, jawaban kalau kita ini berada di ulama intelektual, maka apa yang kita bisa sumbangkan untuk non dana ini kepada umat? Maka itu adalah ada 3, yaitu ilmu, ada waktu, dan ada pengalaman keislaman. Kita punya ilmu, kita berikan umat. Kita punya waktu, kita berikan waktu. Kita punya pengalaman keislaman, kita share kepada umat ini. Kalau kita sebagai ulama intelektual. Kalau kita sebagai ulil albab, maka apa yang bisa kita sumbangkan? Nah, kita sumbangkan adalah wawasan perjuangan dan ide-ide keislaman. Kita memiliki wawasan perjuangan yang panjang. Islam itu dari dulu begini, kemudian di abad 20 itu begini, abad 21 begini, ada abad sekarang begini, abad yang ke depan itu bagaimana. Nah, kita memiliki wawasan perjuangan seperti itu. Dulu zaman para khalifah, ketika umat Islam memimpin dunia ini, apa yang ada di situ, nah, kemudian kita punya wawasan perjuangan itu, dan ide-ide keislaman yang berkembang sepanjang sejarah umat itu, kita bisa berikan kepada ummah yang sekarang, yaitu ulil albab. Nah, sekarang slide terakhir ini. Apa yang perlu kita lakukan, dulur-dulur kabeh? Apa yang perlu kita lakukan? Sebentar, saya kembali ke sini. Jadi kalau tentang sarjana, kita tidak bahas karena kita hemat saya ini ya bisa jadi keliru ya. Bisa jadi keliru ya. Mohon tidak dianggap sebagai kebenaran dari saya ini. Anggap saja sebagai pemantik diskusi. Kalau dari saya pribadi, sarjana itu kategori sarjana tidak memiliki kontribusi non dana kepada umat, sehingga kita tidak bahas. Yang kita bahas adalah 2 ini, ulama intelektual dan ulil albab. Jadi ini adalah untuk ulama intelektual. Kita bisa sharekan ilmu, waktu, dan pengalaman keislaman. Apa bentuknya? Bentuknya kira-kira begini. Ini terlalu luas sebenarnya ini, tetapi teknisnya, rinciannya bisa kita detailkan dari ini. Yaitu kita itu perlu memaksa diri menyempatkan mengurusi institusi-institusi keislaman. Memaksa diri menyempatkan mengurusi institusi-institusi keislaman. Berarti kita sumbangkan di situ waktu, dan kita sumbangkan ilmu, dan kita sumbangkan pengalaman.
Karena kita sudah hampir 60 tahun ya. Jadi pengalaman mestinya sudah banyak. Waktu mestinya sudah kita establish ya. Sudah mungkin sudah bisa ngatur waktu. Ilmu kita mungkin sudah banyak membaca dan lain-lain. Jadi kita perlu memaksa diri menyempatkan mengurusi institusi-institusi keislaman. Kemudian yang kedua, melibatkan diri dalam dakwah. Dakwah apa saja yang ada di sekitar kita ini, yang cocok dengan kita. Kemudian yang untuk ulil albab. Apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa sumbangkan wawasan perjuangan dan ide-ide keislaman. Apa rinciannya? Kira-kira begini. Tidak banyak ini. Kita itu menyertai ummah dengan memberi solusi-solusi atas persoalan yang ada yang dihadapi mereka. Apa saja? Sesuai levelnya. Kalau kita ini bisa level tinggal RT, RW, apa yang umat kita yang level RT, RW itu, yang apa menjadi persoalan mereka itu? Umat Islam itu. Nah, kita sumbangkan ya. Kita berikan solusi-solusi atas dasar wawasan-wawasan perjuangan dan ide-ide keislaman yang kita miliki ya, kepada orang-orang di sekitar kita itu. Kalau levelnya kabupaten, ya kita kabupaten. Kalau levelnya Jawa Timur, ya sesuai levelnya. Level nasional juga sesuai levelnya. Jadi kita level-level itu sesuai dengan jalan hidup kita sekarang. Kemudian yang kedua adalah melibatkan diri dalam dakwah. Apa saja. Jadi yang kedua ini sama antara ulama intelektual dan ulil albab itu perlu melibatkan diri dalam dakwah apa saja. Seperti melibatkan diri dalam pengajian-pengajian seperti ini ya. Memaksa diri mencari waktu untuk mendengar ini. Jadi itulah dulu-dulu kabeh selesai apa yang saya sampaikan. Mohon maaf ada salah-salah ya. Lalu mari kita diskusikan ya teman-teman sekalian apa yang bisa saya sampaikan itu. Ya. Tidak semuanya baik saya kira ya. Mohon dikritisi, ya, kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wawasan baru yang mungkin sudah pernah dibahas, tapi ini lebih detail gitu ya Pak Ustadz ya. Mungkin sekarang coba kita lemparkan ke ini. Siapa ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu, silakan. Monggo. Baik, belum ada. Saja ya untuk yang lain barangkali mungkin masih pada mikir. Masih beresapi. Ini memang ilmu baru ya. Assalamualaikum. Oh, ya udah itu Mbak Ibnu. Silakan. Iya. Matur nuwun. Waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Pak Ustadz Lukman, saya tadi sempat agak terlambat mengikuti, tapi saya membaca beberapa referensi dan ternyata apa yang dibahas oleh Ustadz itu sangat menarik dan ternyata banyak pendapat mengenai kalau saya hanya menyebut satu barangkali ulama saja, ulama. Jadi ulama dengan definisinya, dengan kemampuannya, dengan keilmuan yang harus dimilikinya. Jadi bukan hanya status. Kemudian ternyata menurut yang saya baca itu terjadi pergeseran apa yang disebut ulama itu pada zaman dahulu dibanding dengan zaman sekarang ini. Jadi pergeseran itu ternyata karena kalau saya melihat, saya membaca dari referensi yang saya baca ini itu karena sedikit banyak karena disebabkan adanya pergeseran pada masyarakat yang sekarang ini dari zaman dahulu, bagaimana fungsi ulama dan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang ulama dengan apa karena pandangan atau pemikiran masyarakat atau kondisi masyarakat yang sekarang itu
berubah apa yang disebut dengan ulama itu. Mungkin kalau yang disebutkan oleh Pak Ustadz tadi adalah ulama zaman dahulu, yaitu ulama yang sebenarnya harus mampu menggabungkan 3 dimensi pemikiran sekaligus, yaitu pemikiran teologi dan kalam, pemikiran fikih, dan pemikiran sufistik. Jadi tidak boleh terlalu dangkal di dalam ketiga-tiganya, sehingga mampu menjalankan fungsinya. Jadi secara normatif, spiritual, dan moralitas itu lengkap dimiliki oleh seorang ulama. Tentunya dengan segala apa yang disampaikan oleh Ustadz Lukman tadi. Ya, jadi ditambah lagi belum dengan perspektif sosiokultural yang dimiliki oleh ulama zaman dahulu, sehingga mengapa pada sejarahnya ulama zaman dahulu itu sangat mendapatkan kepercayaan dari raja, sultan, kemudian para pemimpin karena mampu men-sharing tugas dalam memimpin umatnya. Demikian yang saya baca. Tapi kemudian ternyata dengan berjalannya waktu, itu ulama menjadi berubah, Pak Ustadz. Jadi ada pergeseran posisi dan peran ulama pada masyarakat. Jadi, Umi, banyak Umi nggak kelihatan, Umi Zakia. Oh, jadi maksud saya begini. Jadi maksudnya itu dengan pergeseran dalam hal apa yang kita sebut ulama itu, kemudian menurut Ustadz Lukman itu bagaimana itu? Apakah masih bisa disebut ulama? Ataukah hanya sekedar pendakwah atau begitu? Menurut beberapa referensi yang saya baca itu seperti itu, bahwa terjadi pergeseran istilah atau fungsi apa yang dikandung di dalam kata-kata ulama. Mungkin saya hanya memohon ini aja komentar dari Pak Ustadz, bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang masalah itu. Mudah-mudahan cukup jelas. Mohon maaf ini kalau tadi suaranya sempat tidak jelas. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Rifyan? Iya, monggo langsung aja. Langsung, baik. Begini, saya mohon jangan panggil Ustadz ya. Saya Lukman kita ini kan usia dan kita pernah mengalami waktu zaman SMA sama-sama ya. Tidak apa kita sebut Ustadz. Walaupun Ustadz artinya guru ya, tapi begini, saya begini. Ulama zaman dulu itu lengkap karena semua sisi terlengkapi ya. Jadi tentang masalah-masalah teologis, ilmu kalam, kemudian masalah-masalah tasawuf dan masalah-masalah syariat, fikih ya itu mereka bisa semuanya. Gitu. Bahkan ditambah juga dengan ilmu kalau dalam zaman kita sekarang disebut sebagai ilmu kedokteran, ilmu sains dan teknologi. Mereka juga pada orang yang sama. Luar biasa zaman itu. Itu adalah zaman di mana yang ketika lengkapnya itu adalah zaman di mana zaman keislaman, keemasan umat Islam. Jadi semua aspek itu terpelihara, gitu. Semua aspek itu. Sehingga ulama zaman itu lengkap gitu. Tapi kalau kita bilang dulu itu kita harus eksak, Mbak Umi, eksak dulu kapan ya? Kalau kita kan abad 21. Dulu itu 100 tahun lalu kah, 200 tahun lalu kah, atau 500 tahun lalu kah, atau 1000 tahun yang lalu, atau 1400 tahun yang lalu. Sangat banyak ulama itu. Nah, yang lengkap seperti itu, lengkap yang disebut jenengan tadi itu ulama-ulama yang sekitar abad pertengahan.
abad-abad abad-abad kejayaan umat Islam itu. Walaupun orang lain mengatakan itu dark ages, abad ke-8, tapi dalam sisi Islam itu abad pertengahan. Tapi ulama-ulama yang lebih lanjut lagi dekat Rasulullah SAW, itu lebih lagi tentang masalah keagamaan. Tapi masalah-masalah sains teknologi itu sesuai dengan perkembangan zaman tidak banyak tidak banyak terbahas di situ. Nah, apakah pertanyaan itu? Apakah ulama zaman sekarang itu bisa disebut ulama? Kalau hemat saya, kita mereka tetap ulama. Ulama ya. Zaman sekarang yang ada ulama siapa ya? Kita ulama. Walaupun mungkin ulamanya itu memang hidup pada zaman yang berbeda. Tetapi siapa yang mengetahui tentang Quran lebih banyak, hadis dan sejarah Islam itu tetap kita sebut ulama. Karena ulama artinya adalah orang yang punya ilmu, ahli ilmu. Itu adalah ulama. Mereka tetap ulama. Walaupun mungkin kualifikasinya berbeda dengan zaman dulu. Kenapa kualifikasi berbeda? Karena peradaban yang di mana mereka hidup dan peradaban kita sekarang itu berbeda. Kira-kira itu jawaban saya. Iya. Atau barangkali begini menurut pendapat saya. Mengapa dulu itu disebut ulama itu sangat lengkap? Karena mungkin zaman yang kita sebut zaman dahulu ketika waktu itu yang disebut ulama itu adalah juga ahli-ahli ilmu Mas Lukman namanya yang kauniyah dan kauliyah ya. Jadi mereka itu mempunyai dua-duanya dalam satu pribadi. Jadi seorang ahli kedokteran itu juga seorang pengajar, yang seorang ahli Quran, juga seorang ahli fikih, juga hidupnya menganut paham sofistik yang luar biasa, sangat mendalam. Sehingga mereka menjadi sangat lengkap, paket lengkap istilahnya kalau dalam itu, kalau saya bisa menyebutkan sekarang ini lebih sederhananya itu lengkap. Seorang ahli, misalnya ahli dokter juga seorang ahli agama. Nah, mungkin dengan apa yang terjadi sekarang ini, itu terjadi perpecahan. Biasanya orang-orang yang ahli, misalnya seperti Wati ini, beliau ini dokter, tapi mungkin untuk dakwah dulu sebentar sih tahu dulu ya Adityawati gitu. Jadi saya juga gitu, mungkin saya tahu ikan sedikit gitu, sekolah di perikanan, tapi untuk dakwah agama ya nanti dulu belum bisa masih belajar lagi gitu. Jadi kalau dulu itu seorang ahli kedokteran juga ahli agama, seorang ahli astronomi juga orang-orang yang sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat takut. Nah, itu mungkin yang menyebabkan mereka itu menjadi seorang yang sangat lengkap. Tapi sekarang ini kita ini seperti teman-teman ini mungkin yang ahli-ahli di bidangnya mungkin untuk dakwah atau ahli fikih, ahli Quran, itu mungkin baru belajar sekarang gitu. Jadi mungkin pemikiran saya terjadi pergeserannya itu, sehingga ketika ada yang disebut ulama atau ustadz itu ya mereka hanya membaca buku misalnya itu tentang agama misalnya. Mungkin ini hipotesis saya. Barangkali seperti itu. Jadinya makanya itu kalau kita sebut ya akhirnya separuh-separuh kemampuan kita atau kualitas kita ini mungkin ya 60%. Kalau dulu bisa 90-100% dengan dua keahlian yang luar biasa. Nah, sekarang ini mungkin kita ini karena enggak tahu Mas Lukman, apa maksudnya itu? Maksudnya itu dengan perkembangan zaman itu seperti itu. Barangkali seperti itu. Nanti makanya kalau ini yang berkumpul di sini nih juga ahli Al-Quran, ahli fikih, wah ini menuju ke sana kembali begitu. Matur nuwun itu ini saya. Hipotesis saya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya ingin mengucapkan sedikit saja tentang Mbak Umi tadi. Tadi waktu presentasi tadi juga saya sudah sampaikan bahwa zaman dulu itu lengkap, ada
representasi yang kategori kedua itu ada ulama intelektual. Jadi dulu itu jadi satu. Sekarang kita pergeseran, maka pergeseran zaman kehidupan, maka itu menjadi terpisahkan. Tapi aslinya satu. Terima kasih. Monggo Pak Hendri. Pak Rodian. Ya, terima kasih. Ya. Halo, mungkin sekarang tuh spesialisasinya Pak Ustadz. Kan dokter aja sekarang kan bukan dokter umum aja, ada ahli anak, ahli gizi, mungkin begitu Pak. Baik. Jadi pergeserannya. Ada lagi yang mau bertanya? Monggo tadi. Assalamualaikum. Dari Mbak Nana. Monggo Pak. Nana, monggo Nana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lukman, nggak mau saya panggil Ustadz ya, karena kita sepantaran. Terima kasih sudah diingatkan terus-menerus bagaimana kita berkontribusi untuk ummah. Saya ini dulu IPA 8, Lukman IPA 1 juga. IPA saya ini guru matematik. Lukman ke IPA telus. Iya. Tonggoan dulu ya. Cuma saya kan orangnya nggak pernah di kelas, jadi nggak kenal. Saya dulu tuh IPA 8, IPA 1 ya. Saya ini guru matematik. Jadi kebetulan kalau alhamdulillah S2 matematik, terus saya mengajar itu dari hari ke hari itu rasanya kayak ngeri. Lihat anak sekarang ini. Sekarang kan kita kontribusinya apa? Apalagi seusia kita semua ini kan masing-masing punya kontribusi ya. Semua ini walaupun tidak dikatakan sebagai ulama yang gimana, tapi kita itu harus punya kontribusi kan gitu ya. Terus saya itu ngerinya gini. Saya ini guru matematik dari hari ke hari puluhan tahun. Saya ini ya wis gitu tuh ngajar. Terus sangguku itu opo gitu loh Lukman ya. Sanggukin kok opo. Akhirnya saya implementasikan urusan keagamaan itu dalam proses pembelajaran. Jadi anak-anak itu saya gini kan ini banyak anak yang dekadensi moral itu kan waras sekali sekarang. Jadi anak-anak itu saya gini kan, anak-anak kamu nilaimu nanti kalau khatam saya tambahi 10 kalau 1 kali khatam gitu. Nekat saya sudah karena banyak anak yang sudah meninggalkan itu semua banyak. Kemudian kalau saya hanya sampai juz 1 sampai 3 Bu, 3 juz. Ya nilainya saya tambah 1 sehingga rapotmu kalau dari 80 kalau misalnya kamu khatam gitu ya, jadi 90. Itu betul-betul saya laksanakan. Kenapa? Karena dengan saya begitu itu ternyata anak-anak itu banyak yang laporan, Bu saya sudah sekian juz, saya sudah khatam gitu. Sehingga dalam hati saya, ya Allah, malaikat saya kiri kanan ini semoga saya tidak hanya matematik, tapi moga-moga ada kontribusi yang seperti Lukman katakan tadi. Kemudian saya gini, ilmu saya ini saya kan sudah mau pensiun nih tahun depan. Akhirnya saya buat channel YouTube Kustiningsih.61. Ini pokoknya semua di otak saya ini saya letakkan di YouTube gitu. Ilmu matematik saya gitu. Walaupun nggak karu-karuan, saya nggak memakai yang canggih-canggih, pokoknya saya tulis tangan, saya mau nulis apa ya sudah, saya itu sudah ada 20 channel kalau nggak salah itu. 20 channel, 20 video. Itu kontribusi saya ke situ. Kenapa? Karena kita kan sebentar lagi mungkin diambil ya. Kalau saya matematika itu kan anak-anak banyak yang takut, terus apalagi itu ilmunya itu kan seperti itu ya, ilmu pasti. Sehingga saya mikir akhirnya beberapa puluh tahun terakhir ini gitu. Waduh, saya ini harus bagaimana gitu. Jadi terima kasih diingatkan sehingga setahun yang ke depan ini kita nggak usah muluk-muluk untuk jadi apa ya gitu ya. Yang penting ada sangunya gitu Lukman, karena kita kan nggak tahu ini sangu apa lagi sarannya gitu supaya kami nanti minimal bisa membenahi murid-murid yang nanti akan jadi orang hebat gitu kan, bisa mau ngaji gitu ya. Kemudian juga mau terus belajar, kemudian ilmu kita juga bisa dilihat terus sampai kita nggak ada itu ilmu kita bisa dilihat terus, kita bisa tulisan kita bisa dilihat walaupun melalui YouTube gitu ya. Terus seperti yang Lukman katakan tadi,
kontribusi. Sekarang kita nggak usah membahas tentang teorinya ulama, teorinya ini ya, yaitu tadi diingatkan terima kasih, tapi sekarang ini mungkin apa yang harus kita lakukan kalau kita ke DRT itu lingkungan kita bagaimana kita mencari apa namanya mungkin nggak boleh ya mengharap pahala, tapi kita mencari pahala sebanyak-banyaknya begitu ya mungkin ya untuk sanggup kita nanti. Aduh, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hebat. Mbak Nana. Ya. Mbak Nana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak Nana itu hemat saya ya, kalau jenengan ikuti kategorisasi tadi, itu sudah kerja intelektual, memberi nilai tambah kepada anak yang sudah hafal sekian, jadi dia jadi semangat. Itu sudah kerja intelektual. Jenengan tidak lagi sarjana karena masih memikirkan orang lain di lingkungan itu, dan bagaimana orang lain itu bagaimana tetap lebih dekat dengan Islam, itu sudah kerja intelektual dan ulama ya. Kalau emas saya, mudah-mudahan saya sudah hebat itu. Tidak salah. Itu Mbak Mula. Jadi tidak usah muluk-muluk, apa yang bisa kita lakukan di sekitar kita lakukan sekarang. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, ini cukup menarik nih, kayaknya banyak yang mau bertanya, tapi karena waktu juga nih Pak Ustadz, mungkin ada yang mau kerja, mau seperti apa. Mungkin kita kasih kesempatan satu lagi deh. Tadi kayaknya ada Bu Dokter mau menyampaikan sesuatu. Monggo Bu Dokter Wati. Satu lagi kita kasih kesempatan. Satu kelas dulu. Cuman iseng aja ngomongkan pendapat saya ya. Ya, silakan. Kebetulan aku setuju yang Umi Mbak Nana mau ya. Jadi kebetulan bidang saya dokter, dan jujur saya bidangnya mungkin bareng bojone Sugeng itu di bidang endokrin, dan ada suatu masalah yang terkait sama, saya kasih contoh aja, sex gender assessment. Ya, jadi pasienku akeh yang kadang-kadang salah gender, tapi juga beberapa yang biologisnya memang salah sehingga interpretasi seorang manusia, seorang dokter, seorang bidan, salah menginterpretasikan sehingga dia tumbuh dengan salah identitas. Ya. Sehingga di situ saya sering berhadapan dengan, kalau sudah menentukan gender, itu sering berhadapan dengan kita memanggil ulama. Gimana sih dari bidang agama? Dan akhirnya di situ saya gini, emang mungkin kalau lihat sejarah, dulu perlunya ulama juga tidak semata-mata garis lurus, cuman lihat dari segi Quran, interpretasi dari Quran langsung diterjemahkan langsung, tapi dia juga harus lihat juga, aku nggak tahu ya bahasanya ya, melihat hal-hal lain, sehingga memang bisa, kenapa sih interpretasi itu kadang-kadang bisa multitafsir. Ya, kita nggak bisa langsung saklek, seperti saya sering ngomong kalau sama ulama. Apa definisi laki dan perempuan? Dilihat dari mana laki dan perempuan. Dan itu kita sering debat dengan ulama. Ya, jadi memang hanya mungkin dari segi pandang saya ya, ulama memang dia nggak bisa saklek belajar, tetapi dia juga harus mendengarkan dan melihat juga dari aspek-aspek yang mungkin nggak semata-mata pokoknya nggak. Sama juga kita dokter, kita juga lihat mungkin dari aspek dari segi aspek A, B, C untuk menentukan keputusan kita. Jadi humanisme ya, jadi rasa
gimana sih masyarakat menerima, bagaimana aspek dari ya penerimaan lingkungan itu juga nggak bisa semata-mata kita pokoknya kowe ngene, pokoknya kowe ngene, pokoknya kowe ngene. Dan kita saling sama-sama. Jadi tidak begitu. Mungkin kita saling antar, yang ulama dulu mungkin pandangannya karena dari segi ini mereka lebih intelektual. Jadi nggak semata-mata cuma satu sisi aja. Mungkin itu. Ya, aku nggak tahu ya. Tapi ya terapan-terapan itu cukup menarik dan masing-masing punya kontribusi satu sama lain. Sekarang gimana kita menjalani? Iya, bagus. Gitu berarti ya. Semoga Pak Lokbat. Ya, baik. Terima kasih. Wati, ini teman sekelas tapi lama nggak kontak, baru sekarang. Jadi ini, kita ini hidup dalam peradaban yang sangat modern dan jauh beda dengan apa yang telah terjadi masa lalu. Termasuk dalam yang dihadapi kasusnya Wati tadi adalah sex gender assessment tadi yang perlu rincian fikih di situ. Dan langkah Wati tadi ya masalahnya sudah benar, bertanya pada ulama sekitar situ yang ulama yang ini maksud saya, ulama yang tekstual ya, yang kita pelajari ulama itu. Tapi belum tentu mengundang itu kemudian terselesaikan persoalannya. Belum tentu. Kenapa? Tentunya ulama yang bisa, ya, ulama yang bisa membedakan laki dan perempuan, tentunya ya. Iya, betul. Betul, itu ulama yang bisa membedakan laki dan perempuan itu. Nah, tadi kan masih jadi perdebatan mati tadi. Iya. Jadi ulama yang perlu bisa membedakan menjawab pertanyaan Wati tadi. Apa itu bedanya laki perempuan? Iya, apa beda perempuan dan laki-laki? Dari sisi mana Anda melihatnya kan gitu? Nah, tentunya mencari ulama yang pintar membedakan laki dan perempuan. Sebetulnya mudah bagi Wati itu menjawabnya. Artinya, takono bojomu itu anang gitu. Enggak sesederhana situ. Ya. Enggak. Enggak. Jadi itulah ya. Dulu pernah kita ngobrol sama ya kebetulan lulusan IAIN juga dokter, sehingga dia hanya gini, kita harus mengundang kebetulan ya kita ngomong karena kedokteran ya. Jadi sebentar sedikit ya sebelum jawab Wati ya. Gini aja. Zaman sekarang ini kita berada dalam peradaban yang dominannya itu bukan atas dasar nilai-nilai Islam. Ya. Dominannya adalah peradaban Barat. Ya. Nah, oleh karena itu ada sekitar 40 tahun yang lalu, ketika kita masih SMA, itu ada tulis buku-buku yang mulai ada ide Islamisasi sains. Ya, artinya Islamisasi peradaban ini untuk lebih dekatkan dengan Islam. Nah, pertanyaan Wati tadi itu, persoalan Wati seperti tadi itu banyak sekali. Tidak hanya kedokteran banyak juga, tapi ekonomi sosial banyak sekali. Kenapa? Karena kita berbeda peradaban. Istilah itu world view pandangan dunia terhadap peradaban sekarang yang berorientasi Barat, ada juga world view berdasarkan Islam. Nah, sekarang ini kita hidup dalam campur. Dan campur itu selalu muncul kasus-kasus seperti yang disampaikan tadi itu. Jadi ya, hemat saya begitu Wati ya. Nanti Mas Jimen tadi sama Mas Jimen. Jimen siapa itu ya? Tapi intinya begitu. Jadi saya karena Mas Rodian tadi sudah habis. Saya ingin menceritakan begini. Sedikit saja, satu kalimat, dua kalimat. Kita hidup dalam zaman peradaban Barat yang sangat kuat. Nah, tapi kita memiliki sejarah dengan peradaban Islam yang juga masa lalu yang kuat.
Nah, kita hidup zaman sekarang ini mix gitu antara yang kita pikirkan dengan yang kenyataannya ada, sehingga muncul banyak sekali hal tersebut. Maka ada istilah Islamisasi sains, Islamisasi pengetahuan. Kebetulan saya ngajar itu di Gontor tentang Islamisasi pengetahuan, sehingga pertanyaan waktu itu sangat normal. Selalu muncul hal-hal seperti itu dalam dunia kita sekarang ini. Penjelasannya panjang, Wadi, tapi saya kira mungkin tidak cukup waktunya. Mohon saya sendiri mengakhiri sini. Penjelasannya panjang memang. Ya mungkin begini aja ininya Pak Ustaz, Bu Ati. Nanti begini aja, kita cari lagi waktu. Ini panjang nih, ceritanya menarik, ini banyak yang menarik. Saya juga sebenarnya ada pertanyaan, tapi berhubung waktunya sudah sangat banyak. Nanti kita buka lagi. Session kedua. Nanti Waktu. Jadi ini setiap kali ada ini, kita tuh selalu menaik atau banyak yang tertarik. Jadi ada sesi 2, sesi 3 gitu Pak Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz Lukman bersedia lagi. Nah, untuk hari ini mungkin kita cukupi dulu. Mohon Pak Ustadz kita tutup dengan berdoa. Mohon dipimpin Pak Ustadz. Monggo. Baik, mudah-mudahan teman-teman semua kita beralih ya dari sarjana, paling tidak beralih dari sarjana menjadi intelektual ya, ulama ya, itu hemat saya itu kalau dalam konteks kontribusi ini. Amin. Untuk tujuan itu, untuk niat itu, ila hadin ya, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk mas-mas, bapak-bapak, kakak-kakak semua yang di sini, insya Allah minggu depan kita akan ada lagi yang temanya mengapa agama belum bisa membuat kita bahagia. Nah, ini juga menarik nih. Monggo nanti yang insya Allah dibawakan oleh Pak Ustadz Doni Amir Sagaf. Jadi jangan lupa tanggal 31. Nah baiklah, kita tutup sekarang dengan hamdalah, kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah.